Pripyat, sebuah kota yang kini hanya menjadi kenangan, dibangun dengan penuh harapan. Sebagai tempat tinggal bagi para pekerja, pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, dan keluarga mereka. Pripyat dulunya adalah simbol kemajuan dan modernitas Soviet. Kota ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern yang membuat penduduknya nyaman dan bangga tinggal di sana. Bayangkan, sebuah kota yang dirancang khusus untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi warganya. Pripyat memiliki segalanya, dari sekolah-sekolah yang dilengkapi fasilitas terbaik, rumah sakit modern, hingga pusat kebudayaan yang menjadi tempat berkumpul warga. Taman-taman hijau yang asri tersebar di seluruh penjuru kota, memberikan ruang bagi anak-anak untuk bermain dan orang dewasa untuk bersantai. Bahkan, sebuah kolam renang megah dibangun sebagai sarana rekreasi dan olahraga bagi penduduk. Namun, mimpi indah itu harus berakhir dengan cara yang paling mengerikan. Pada dini hari tanggal 26 April 1986, ledakan dahsyat mengguncang reaktor nomor 4 TLTN Chernobyl. Dalam sekejap, malapetaka nuklir terbesar dalam sejarah manusia pun terjadi. Radiasi mematikan, menyebar dengan cepat, mengancam nyawa setiap orang di Pripyat dan wilayah sekitarnya. Pihak berwenang Soviet yang awalnya berusaha menutup-nutupi kejadian ini, akhirnya tak punya pilihan selain mengevakuasi seluruh penduduk Pripyat. Bayangkan kepanikan dan kebingungan yang melanda warga kota saat itu. Hanya dalam waktu 36 jam, mereka dipaksa meninggalkan rumah dan kehidupan yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Dengan hati yang berat, penduduk Pripyat hanya diizinkan membawa dokumen-dokumen penting dan beberapa barang pribadi. Mereka diyakinkan bahwa evakuasi ini hanya bersifat sementara. Kalian akan segera kembali. Begitu janji yang diberikan kepada mereka. Sebuah janji yang ternyata tak pernah bisa ditepati. Kini, lebih dari 3 dekade berlalu, Pripyat tetap menjadi kota mati yang mencekam. Tingkat radiasi yang masih sangat tinggi membuat kota ini tidak mungkin dihuni kembali dalam waktu dekat. Para ilmuwan memperkirakan butuh ratusan, bahkan ribuan tahun sebelum wilayah ini benar-benar aman untuk ditinggali manusia. Salah satu pemandangan paling menyedihkan di Pripyat adalah taman hiburan yang tak pernah sempat dibuka. Direncanakan untuk mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei tahun 1986. Dalam rangka merayakan Hari Buruh, taman ini kini hanya menjadi saksi bisu tragedi yang menimpa kota. Biang lala raksasa yang berkarat berdiri menjulang, seolah menantang langit. Di bawahnya, mobil-mobil bumper terbengkalai, menunggu anak-anak yang tak pernah datang untuk bermain. Memasuki gudang-gedang di Pripyat terasa seperti melangkah ke masa lalu yang membeku. Banyak barang-barang pribadi dan perabotan rumah tangga masih tersisa di tempat terakhir kali pemiliknya meninggalkannya. Buku-buku pelajaran tergeletak di atas meja sekolah. Boneka-boneka terlupakan di sudut kamar anak-anak, dan foto-foto keluarga masih terpajang di dinding-dinding apartemen yang kosong. Semua ini memberikan gambaran sekilas tentang kehidupan normal yang tiba-tiba harus berakhir. Meski ditinggalkan dan berbahaya, Pripyat kini justru menjadi daya tarik wisata yang unik. Orang-orang dari berbagai penjuru dunia datang untuk menyaksikan langsung dampak mengerikan dari bencana nuklir. Tentu saja, kunjungan ke kota mati ini harus dilakukan dengan izin khusus dan dipandu oleh pemandu yang berpengalaman. Para pengunjung diwajibkan memakai alat pelindung dan dosimeter untuk memantau tingkat radiasi yang mereka terima. Sementara manusia telah lama meninggalkan Pripyat, alam justru perlahan-lahan mengambil alih kota ini. Pepohonan dan tumbuhan liar kini tumbuh bebas, menembus aspal jalan-jalan yang retak dan merambati dinding-dinding bangunan yang rapuh. Di beberapa tempat, cabang-cabang pohon bahkan telah menembus jendela-jendela apartemen, menciptakan pemandangan serial yang menggambarkan pertarungan antara peradaban manusia dan kekuatan alam. Hewan-hewan liar pun kini bebas berkeliaran di jalanan Pripyat yang sunyi. Rusa, serigala, dan berbagai jenis burung telah menjadikan kota ini sebagai habitat baru mereka. Para ilmuwan masih memperdebatkan dampak jangka panjang radiasi terhadap populasi hewan dan tumbuhan di wilayah ini. Beberapa penelitian menunjukkan adanya mutasi genetik pada beberapa spesies
Sementara yang lain mengklaim bahwa ekosistem di sana justru berkembang pesat tanpa gangguan manusia. Pripyat bukan hanya sebuah kota mati, tapi juga sebuah monumen yang menyimpan banyak pelajaran berharga. Kota ini menjadi pengingat abadi akan bahaya yang mengintai di balik teknologi nuklir jika tidak dikelola dengan sangat hati-hati. Tragedi Chernobyl menunjukkan betapa cepatnya kehidupan normal bisa berubah menjadi mimpi buruk akibat kesalahan manusia dan sistem yang gagal. Lebih dari itu, Pripyat juga menjadi simbol dari konsekuensi jangka panjang yang harus ditanggung akibat bencana nuklir. Radiasi yang tersisa tidak hanya mengancam generasi saat ini, tapi juga generasi-generasi mendatang. Tanah yang terkontaminasi, air yang tercemar, dan udara yang masih mengandung partikel radioaktif menjadi warisan mengerikan yang ditinggalkan oleh ledakan reaktor Chernobyl. Nasib Pripyat juga mengingatkan kita akan kerapuhan peradaban manusia. Sebuah kota modern yang dibangun dengan teknologi canggih dan dilengkapi berbagai fasilitas, dalam sekejap bisa berubah menjadi kota hantu yang tak layak huni. Ini menjadi peringatan keras bagi kita semua untuk selalu waspada dan tidak pernah meremehkan potensi bahaya dari teknologi yang kita ciptakan. Di sisi lain, ada pelajaran tentang ketahanan alam yang bisa kita petik dari Pripyat. Meski terkontaminasi radiasi, alam tetap menemukan cara untuk bertahan dan bahkan berkembang. Ini menunjukkan kekuatan regenerasi alam yang luar biasa, sekaligus mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan pelestarian lingkungan. Saat ini, Pripyat berdiri sebagai saksi bisu dari sebuah era yang telah berlalu. Gedung-gedung apartemen yang menjulang sekolah-sekolah yang terbengkalai, dan taman-taman yang kini dipenuhi semak belukar, semuanya menceritakan kisah tentang impian yang hancur dan kehidupan yang terpaksa ditinggalkan. Namun di balik kesuraman itu, ada harapan bahwa suatu hari nanti, entah berapa ratus tahun lagi, Pripyat mungkin bisa dihuni kembali. Hingga saat itu tiba, Pripyat akan terus menjadi pengingat yang kuat bagi umat manusia. Pengingat akan pentingnya keselamatan dalam pengembangan teknologi, akan konsekuensi fatal dari kelalaian, dan akan kerapuhan kehidupan manusia di hadapan kekuatan alam yang tak terkendali. Kota mati ini, dengan segala kisah tragisnya, akan terus berbisik kepada kita, mengingatkan agar jangan pernah melupakan pelajaran berharga dari tragedi Chernobyl.